parokinya. Oh. Yang di sebelah saya tentunya. Jadi di dalam baptis Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Dan suara Tuhan berkata, inilah anakku, dengarkanlah dia, kepadanya aku berkenan. Di sini muncul Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Trinitas adalah sebuah ajaran yang tak mudah untuk dijabarkan. Seringkali kita dikatakan orang Katolik itu Tuhannya 3. Lalu yang Katolik langsung ngomong, enggak, kita 3 in 1. 3 tapi 1. Lah kok bisa? Lo nggak tahu, saya juga pokoknya harus percaya lah pokoknya. Ada orang Katolik itu yang penting percaya, ngerti? Nggak ngerti apa-apa. Itulah ketaatan sebagai seorang Katolik. Santo Sirilus pernah menjelaskan seperti apa sih Tuhan itu yang Tritunggal itu. Dan semua gambaran, semua penjelasan tentang Tuhan tidak pernah, halo saudara-saudara, tidak pernah membuat Tuhan makin jelas. Enggak. Maka Santo Agustinus berkata, kalau engkau memahami Tuhan, maka dia bukan Allah lagi. Kenapa sampai demikian? Karena Allah itu misteri. Misteri. Kerjanya Tuhan itu tidak bisa kita bayangkan. Dan yang rajin di sini novena kelihatan dari wajahnya. Kelihatan. Yang tidak rajin kelihatan di belakang. Tetapi pertanyaan saya, apakah yang diberkati Tuhan yang rajin ini? Belum tentu. Kasihan deh udah rajin gak diberkati ya. Jadi bukan berarti kalau saya itu bisa ngasih kepada Tuhan segala doa, segala waktu saya, otomatis Tuhan memberkati saya. Oh, tidak ada yang otomatis. Tidak ada yang otomatis. Lihat Romo Paroki ini, dan di samping saya Romo Andre sudah menyerahkan hidupnya, sudah memberikan waktunya pada Tuhan. Apakah semakin dicintai Tuhan? Semakin dicintai ibu-ibu, coy. Salah sasaran. Seorang anak kecil pernah menulis surat kepada Bapak Paus Fransiskus. Karena Bapak Paus Fransiskus saat-saat tertentu menerima surat dari anak-anak pertanyaan sebagai katekese. Namanya anak kecil itu pertanyaannya kritis. Anak kecil ini bertanya kepada Paus, Bapak Paus, apa yang Tuhan lakukan sebelum menciptakan dunia? Ya benar ya, kata saya itu. Apa yang Tuhan lakukan sebelum menciptakan dunia? Bapak Paus menjawab dengan baik. Saya bacakan supaya saya tidak tersesat. Bapak Paus menjawab, sebelum menciptakan apapun, Allah mengasihi. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Allah itu sedang mengasihi. Allah selalu mengasihi. Allah adalah kasih. Maka sebelum melakukan apapun yang lain, Allah adalah kasih dan Allah sedang mengasihi. Jadi kalau kita sekarang berbicara tentang Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Esa, apa yang harus kita syukuri? Yang harus kita syukuri adalah hakikat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah kasih. Bapa menciptakan, Putra menebus, dan Roh Kudus membimbing hidup kita, menuntun hidup kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan Bunda Maria, hari ini kan temanya, tadi apa Bapak Ibu temanya? Lihat, yang rajin novena aja bengong, apalagi yang kagak rajin di sono gitu ya. Allah mengasihi dan Maria mewartakan.
lihat Maria itu hidupnya semata-mata karena kasih Tuhan. Maka Gabriel mengatakan kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau tuh dikasihi Tuhan. Dan apa jawab Maria? Langsung Maria menjawab, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya yang hina ini. Jadi Maria bersyukur karena dikasihi oleh Tuhan. Namun dalam hidup Maria, lihat, tidak berarti kalau Maria itu dikasihi Tuhan, menjadi hamba Allah, hidupnya lebih mudah dan lebih mulus. Tidak. Kita tahu Maria sedih menghadapi kesedihan anaknya waktu ditolak. Maria sedih waktu melihat anaknya berdarah-darah memanggul salib, dipukuli, diludah, dan Maria tidak bisa berbuat apapun. Maria lebih sedih pada saat Yesus diturunkan dari salib dan ia harus memangku anaknya meninggal sebagai seorang penjahat besar. Dan Maria tetap sama. Dia mengucapkan apa? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Bapak Ibu, inilah iman, kepercayaan, penyerahan diri yang tidak dikalahkan oleh penderitaan. Karena seringkali kalau orang menderita dan penderitaannya itu berat, orang itu seringkali meragukan Tuhan. Betul atau tidak? Ya, meragukan Tuhan. Kalau orang sakit, beberapa kena sakit kanker yang tak tersembuhkan, beberapa kena sakit tumor, beberapa tiba-tiba stroke, beberapa lagi bukan hanya sakit badannya tetapi sakit hatinya, kecewa, marah, dikhianati oleh orang yang disayang, ditipu oleh saudara sendiri, difitnah. Pada saat saya mengalami ini, saya akan mengalami apa? Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Apa salah saya? Orang bisa marah, orang bisa jengkel, orang bisa kecewa, bahkan orang bisa meninggalkan Tuhan. Orang bisa tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan ada orang Katolik yang kecewa sama romonya. Lalu pindah agama, pindah gereja. Selama romo ini yang ada di Rangkas Bitung, gue gak akan nginjekin gereja. Dia tidak tahu bahwa Romo Andre di sini sampai mati, saudara. Maaf ya, kalau Anda gak suka ya jangan ketemu saya lagi. Maaf, gak nyindir, dan bukan di sini, bukan. Ada pur, setelah tugas, Romo parokinya lupa mengucapkan terima kasih. Pur itu tersinggung dan tidak mau tugas lagi. Ini pur kampret namanya. Ya, butuh. Sakit hati. Bapak Ibu suka lupa kalau Anda pur mau melayani Tuhan atau Romo Andre. Kalau mau melayani Romo Andre, nyanyinya di kamar dia, jangan di gereja. Di gereja itu tempatnya kita melayani Tuhan. Jadi jangan pernah membawa sakit hati, kekecewaan di dalam pelayanan. Boleh ada sakit hati banyak. Pastor pernah sakit hati dengan sering.
Saya itu kemarin baru selesai rekoleksi dengan emak-emak. Anda tahu tuh kalau emak-emak. Dan saya sendirinya kalau rekoleksi saya bahagia banget dengan emak-emak. Ketawa-ketawa, nyanyi bersama, nari. Setelahnya yang gak nyaman, potret bersama. Mama itu nyeruduk saya semuanya, ditempelin ke saya semuanya. Romo tenang aja, Ima lator-lator, lo gak akan itu. Ya gak gitu juga, Mak. Mangganya tuh gue masih pening kata saya. Bahkan mama itu berkata, pasturnya belum makan. Gak apa-apa, gak perlu makan. Pastur kan anaknya Tuhan. Buset, anak Tuhan si anak Tuhan, tapi saya suka babi kata saya. Saudaraku yang terkasih, ingat, penderitaan seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah ini. Kenapa kok hidup saya tidak diberkati? Bapak Ibu, saya ingatkan ya. Mengapa Maria berdoa? Mengapa Yesus berdoa? Yesus berdoa supaya ia bertahan dalam kebenaran, dalam kebaikan. Mengapa Maria setia berdoa? Supaya tadi, setiap duka kehidupan tidak menghancurkan iman kepercayaan dia. Sama. Jadi kalau Anda berdoa di depan Allah bersama Bunda Maria, jangan katakan, Tuhan, buat hidupku gampang, buat hidupku sejahtera, buat hidupku enak, ringan. Dan Allah pasti akan berkata, hari ini juga, detik ini juga, nanti saudara. Itu enak, ringan, gampang, dan gak merepotkan. Betul atau tidak? Jadi kalau Anda mintanya seperti itu, jawaban Tuhan cuma satu, modar gue. Kalau orang mau hidup, orang harus belajar apa? Berjuang. Berjuang. Kerja keras. Ini kok saya seperti orang bisa gas yes. Ini kesurupan Roh Kudus. Jadi pada saat kita masih diberikan rahmat kehidupan, kita hanya minta apa? Tuhan, kuatkan saya. Kuatkan saya. Boleh kita marah pada Tuhan, boleh kita kecewa pada Tuhan, boleh, tapi jangan berkepanjangan. Boleh kita sedih, boleh, tetapi jangan berkepanjangan. Kita punya iman, kita punya pengharapan bahwa setiap penderitaan membawa kemuliaan. Anda jangan lupa lihat selalu. Ini penderitaan yang membawa kemuliaan. Kita menderita bersama Yesus, bukan penderitaan kita sia-sia, enggak. Ada kemuliaan. Seorang ibu setia mencintai suaminya, walaupun suaminya tidak setia. Tetapi ibu itu terus melayani, dikasih minum. Saya ingat apa yang dilakukan oleh ibu saya kepada ayah. Bukan ayah saya tidak setia, ayah saya sangat setia. Tetapi ibu saya setiap ayah pulang dari manapun tidak pernah ditanya, tidak pernah mengeluh apa-apa, enggak. Ibu itu selalu menyediakan apa? Teh manis hangat. Itu yang selalu ibu saya lakukan. Dan hebatnya tadi sore juga saya datang, Bapak Ibu, Romo Andre langsung menyediakan teh manis hangat. Saya ingat ibu saya yang sudah di surga. Ibu saya selalu menyediakan setiap hari. Pagi selalu buat kopi. Suatu hari ibu sakit dan saya buatkan kopi untuk ayah. Ayah berkata, kopi buatan Rapena. Koyo uyuh. Kalian tahu kalau bahasa Jawa uyuh itu kayak air kencing.
cuek. Saya lalu bilang kepada ibu, kalau buatkan kopi untuk ayah itu seperti apa bu? 3 sendok kopi le, setengah sendok gulanya itu ayah kamu. Oh siap mam. Sendoknya yang mana? Yang ini. Kopinya yang mana? Yang itu. Oke. Namanya anak ingin menyenangkan ayahnya. Suatu hari itu tidak ada, Pak, buat kopi. Lole, gawe no. Saya nak, oyong bokmu. Oke, gue udah tahu resepnya coy. Saya buatin saudara-saudara, saya serahkan, Pak, minum kopi. Saya sudah menunggu. Semoga ada pujian. Langsung berkata, Raina. Wah, sampai saya protes, Bu, kenapa kalau aku buat kopi itu kayak ayah selalu protes gak enak? Saya sudah sesuai dengan ibu. Diberikannya. Lalu ibu berkata, beri udah sedikit. Itulah sebabnya ayah saya tuh lengket dengan ibu saya. Tidak pernah mau ke wanita yang lain. Ludah istri saudara-saudara. Oh, nggak pusing loh. Loh, kita waktu kecil, kita kejeduk pintu, kita nangis, ibu kita akan berkata apa? Meludah kita beri, mari. Setelah itu saya meninggal, saya cari di apotek ada lidah, ludah ibu nggak ada. Jadi apa yang saya mau perlihatkan bukan semata-mata kopinya, bukan semata-mata pelayanan, tetapi cintanya, cinta. Dan cinta itu bukan kata-kata melulu, cinta itu apa? Tindakan. Maka kalau Anda merasa bahwa bagaimana Allah mencintai saya, Allah masih memberkati kamu. Setiap hari Anda masih bisa bangun, bertemu dengan orang-orang yang Anda cintai, itu bukti Allah mencintai. Jadi jangan pernah mengatur seperti apa Tuhan mencintai. Buka matamu, maka kau akan melihat begitu banyak berkat dalam hidup. Bapak Ibu, mari kita menjadi pribadi seperti Bunda Maria. Menjadi pribadi hamba Tuhan, jiwaku bersukaria karena Allah penyelamatku. Allah memberkati aku. Maka pada saat hidup kita sukacita, itu adalah pewarnaan yang indah bagi orang lain. Jangan sampai orang Katolik keluar dari Buah Maria, wajahnya seperti keluar dari kuburan. Wajahnya harus penuh sukacita. Anda di sini berdoa, Tuhan hutang saya banyak, keluar hutang tetap banyak. Tetapi Anda keluar sebagai seorang yang diberkati. Anda keluar sebagai seorang yang apa? Berani menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena Allah menyertai aku. Tuhan memberkati.